Perkenalkan, saya Miftah Hujanah dan teman saya Sari Amanda Putri. Kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah pemrograman lanjut jurusan Teknik Informatika Universitas Uinsuska Riau. Di sini kami akan mempresentasikan program aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi pembagian dan perhitungan harta warisan. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Sari Amanda Putri. Baik, terima kasih kepada Miftah. Jadi di sini kami udah membuat sebuah aplikasi yang bernama pembagian dan perhitungan warisan. Nah, bentuk GUI. Jadi awalnya kami membuat GUI atau JFrame-nya seperti ini. Dan ini merupakan tabel untuk terhubung ke database. Oke, kita kembali ke short coding-nya. Jadi di sini kami menuliskan import sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang kami jalankan. Jadi di sini ada import Java decimal format sama decimal format symbols untuk menampilkan output nominal sesuai dengan format rupiah. Kemudian di sini ada import Java util scanner. Ini untuk menginput sesuai dengan yang diinputkan user. Kemudian di sini ada import Java Xstring JOption untuk menampilkan pop-up sebagai output kami nanti. Kemudian import Java Xstring table default table model untuk dapat merubah tabel. Dan di sini ada import SKL yang terdiri dari result set, connection, SKL exception, statement, dan prepare statement. Nah, import SKL ini merupakan library dari MySQL sebagai database yang kami miliki. Kemudian kita lanjut pada kelas induknya, kami beri nama yaitu bagi waris, yang merupakan turunan alias extends atau inheritance dari Java Xstring JFrame. Nah, di sini kami menggunakan identifier-nya private, ya. Kemudian di sini ada constructor yang dimana namanya sama dengan nama kelas yang kami buat. Nah, di sini ada formatnya. Di sini kami nanti akan menampilkan nominalnya dengan Rp atau rupiah. Kemudian di sini ada variable model, kami jadikan objek ke dalam default tabel model. Nah, jadi tabel di sini kami beri nama warisan. Sesuai dengan yang tadi udah didesain atau di Java GUI, kami kosongkan dulu tabel warisan tersebut dan kami isi dengan 6 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang berisi dari suami, istri, ayah, ibu, anak, laki-laki, dan anak perempuan. Nah, nama kolom ini kami sesuaikan dengan tabel yang sudah kami buat di dalam database, yaitu ini suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Nah, kemudian kami menambahkan metode load data untuk meloading data tersebut dengan yang dijalankannya adalah get data vector. Ini untuk menghapus beberapa elemen semua elemen di dalam model tersebut. Nah, kemudian di sini kami juga membuat get model fire table data check untuk memberitahu bahwa tabel data itu udah berubah atau udah dihapus. Nah, di sini kami juga menggunakan try and catch. Nah, jadi maksudnya di sini kami buat connection dengan objek yang bernama C, ya. Kami masukkan ke dalam koneksi database yang berisi get koneksi. Nah, koneksi database ini merupakan suatu kelas yang kami gunakan untuk menghubungkan program yang kami jalankan ke database. Nah, di sini juga ada import yang kami butuhkan, yaitu connection, driver manager, dan SQL exception. Jadi, ini untuk mengecek apakah sudah terkoneksi atau belum program yang kami jalankan itu. Nah, jika koneksinya itu sama dengan nol atau tidak, maka akan muncul metode try atau mencoba dengan beberapa perintah yang sudah dimasukkan. Nah, jadi di sini nanti kelas yang koneksi ini akan dimasukkan ke dalam driver manager dan untuk memanggil URL, ya, URL JDBC MySQL dengan localhost yang kami buat, ya, localhost, ya, seperti berikut. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat, nah di sini localhost-nya localhost, kemudian save connection-nya warisan, username-nya turut, port-nya 3306, dan password-nya itu emang sengaja dikosongkan. Kemudian jika berhasil terkoneksi, maka muncul tampilan
koneksi sukses. Kemudian jika error, maka akan menggunakan charge dan menampilkan slotnya error membuat koneksi yang disebabkan oleh kemungkinan MySQL-nya atau SAM-nya belum running atau belum aktif. Kita kembali ke kelas bagi waris. Jadi untuk menampilkan seluruh kolom dari tabel ahli waris, ya, tabel ahli waris ini kami juga udah buat tadi di MySQL-nya. Ini bernama ahli waris. Ya, bernama ahli waris juga harus disesuaikan. Nah, dengan menggunakan array ya, alias perulangan, arraynya dengan panjangnya 6, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, sesuai dengan nama kolom masing-masingnya. Kemudian ketika sudah terjalankan, sudah tertampilkan, maka R alias the subset ini akan di-close, begitu juga dengan statementnya akan di-close untuk memperingan kinerja laptop atau komputer. Kemudian berikut private void init components ini sudah otomatis terinput atau sudah tertulis codingannya saat kami membuat Java GUI atau Java GUI. Kita lanjut ke buton hapusnya. Jadi kami di sini mengaktifkan events action perform, yang dimana ketika dijalankan maka akan menghapus bagian yang sudah diinputkan. Jadi kita harus mengeklik dulu tabel yang kita pilih, baru nanti akan terhapus. Dengan kami memanggilnya query-nya delete from ahli waris, ya, sesuai dengan yang dipilih. Kemudian kita lanjut pada buton hitung. Kami juga mengaktifkan event action perform menggunakan metode hitung. Kemudian close untuk sistem exit-nya. Kemudian untuk ini untuk mengecilkan program yang dijalankan. Kemudian lanjut pada buton total. Ya, buton total kami menggunakan metode total untuk menghitung seluruh harta yang akan dibagikan kepada para ahli waris. Kemudian kami memiliki buton reset. Ketika dijalankan, ini akan mereset atau menghapus segala inputan yang dimasukkan oleh user. Kemudian ada buton tambah, yang dimana ketika dijalankan, setelah inputan yang dimasukkan oleh user, ketika sudah dihitung dan kita menjalankan tambah, maka akan dengan otomatisnya menambah data tersebut ke database, di mana kolom suami ini akan mengambil data dari teks bagian suami. Teks bagian suami ini merupakan text field dari perhitungan bagian suami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftahudana. Kepada Mifta dipersilakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu public static void main atau PSVM-nya. Dengan sini kami memasukkan standard input-nya yaitu newsletter dan decimal format kurs Indonesia agar tampilan dari mata uang yang dihasilkan yaitu mata uang Indonesia dengan formatnya rupiah atau Rp. Kemudian ada Java AWT Event Queue. Ini berfungsi untuk merantan atau menjalankan program yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya kami memasukkan metode void total dengan integernya tirkah, hutang, urus, wasiat, dan harta, dan string hasil. Di sini untuk masing-masing integernya kami menggunakan kata kunci integer value of get text yang berfungsi untuk memanggil teks dari inputan tirkah yang telah dimasukkan sebelumnya. Dan begitu pun juga dengan hutang, urus, wasiat, dan untuk harta sendiri itu dengan mengurangkan tirkah dikurang hutang, dikurang urus, dan dikurangkan dengan wasiat. Dan string hasilnya menggunakan kata kunci string.valueof dengan inputan harta, dan get ICHM ini berfungsi untuk memanggil inputan dari string hasil yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada metode void hitung. Ini berfungsi untuk memasukkan siapa mewaris yang akan mewariskan hartanya. Di sini ada laki-laki dan perempuan. Dengan jika yang mewariskan itu suami,
dan digunakan kata kunci is selected yang berfungsi untuk menyeleksi suami apabila suami mewariskan harta kepada ahli warisnya. Begitu pula dengan istri, jika istri yang mewariskan, maka istri ini akan diseleksi dari harta yang akan diterima. Kemudian selanjutnya ada privat void suami atau yaitu metode void SM suami. Di sini kami masukkan integer harta, tirkah, hutang, urus, wasiat, laki-laki, perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri. Dengan string hasil, untuk integernya sendiri kami memasukkan kata kunci integer.valueof dan getText untuk memanggil inputan dari integer yang dimasukkan sebelumnya, yaitu jika laki-laki maka integer.valueof getText LK, dan begitu pun dengan perempuan atau PR, ayah, ibu, suami, istri, tirkah, hutang, urus. Kemudian juga pada harta sama dengan cara yang sebelumnya, dengan mengurangkan tirkah dikurang harta dikurang urus dikurang wasiat. Dan selanjutnya ini merupakan inputan dari harta yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Jika suami, maka integernya yaitu 0,25 dikali 0 harta, karena tadi kita membuat metode suami yang merupakan suami ini yang akan mewariskan harta kepada ahli warisnya. Kemudian istri 0,125 dikali dengan jumlah harta, ayah 0,17 dikali jumlah harta, ibu 0,17 dikali jumlah harta, anak laki-laki 0,67 dikali jumlah harta dikurangkan dengan harta yang diterima oleh istri ditambah ayah ditambah ibu, kemudian dibagi dengan jumlah anak laki-laki yang akan memperoleh harta warisan. Begitu juga dengan anak perempuan dengan 0,33 dikali harta dikurangkan dengan jumlah harta yang diperoleh oleh istri, ayah, dan ibu, dan dibagi dengan jumlah anak perempuan yang dimiliki. Kemudian selanjutnya ada J option pen. Ini berfungsi untuk menghasilkan pop-up pada GUI atau form yang dibuat sebelumnya, yaitu jika warisan yang diperoleh ayah, maka kita memasukkan get kurs Indonesia agar mata uang yang dimasukkan yaitu mata uang Indonesia dengan format ayah, agar pada warisan yang diperoleh ayah ini inputan atau inputan yang dimasukkannya itu merupakan harta yang diperoleh oleh ayah. Begitu juga dengan ibu, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Dan selanjutnya ada string hasil. String hasil ini berfungsi untuk memasukkan inputan yang telah dibuat sebelumnya ke dalam tabel database yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu metode void SM istri. Ini merupakan jika istri yang mewariskan harta kepada ahli warisnya. Cara-caranya sama dengan metode SM suami tadi. Dengan integernya dimasukkan kata kunci integer.valueof dengan getText agar teks yang dipanggil pada cara sebelumnya dipanggil pada get tirkah ini. Dan begitu juga dengan hutang, urus, wasiat, laki-laki atau LK, PR atau perempuan, ayah, ibu, suami, istri. Dan untuk hartanya juga dengan mengurangkan tirkah dikurang hutang, dikurang urus, dan dikurang wasiat. Dan di sini untuk harta yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris, untuk suami yaitu 0,25 dikali jumlah harta, ayah 0,17 dikali jumlah harta, ibu 0,17 dikali jumlah harta, LK atau anak laki-laki 0,67 dikali dengan jumlah harta dikurangkan dengan harta yang diperoleh oleh istri, ayah, dan ibu, dan dibagi dengan jumlah anak laki-laki yang ada. Dan untuk anak perempuan sendiri juga demikian.
dengan 0,33 dikali jumlah harta dikurangkan dengan harta yang diperoleh oleh istri, ayah, dan ibu dan dibagi dengan jumlah anak perempuan yang dimiliki. Kemudian untuk istri sendiri 0,125 dikali 0 harta karena yang mewariskan di sini adalah istri. Dan juga terdapat di sini J option pen, yaitu pop-up yang akan dihasilkan pada GUI atau form yang dibuat pada tahap sebelumnya dengan Get Kurs Indonesia agar mata uang yang dihasilkan yaitu mata uang Indonesia. Selanjutnya string hasil ini sama dengan yang metode suami tadi, berfungsi untuk menghasilkan atau memanggil inputan ke dalam database yang telah dibuat. Selanjutnya untuk variabel declaration sendiri ini merupakan inputan yang dimasukkan secara otomatis saat membuat GUI atau form pada tahap sebelumnya. Dan di sini juga terdapat setter dan getter yang berfungsi untuk agar kelas yang kita buat ini hanya dapat dibaca pada kelas ini, tidak pada kelas yang lainnya. Selanjutnya, untuk konsep OOP yang kami gunakan dalam program ini akan dijelaskan oleh teman saya, Sri Amanda Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep OOP dalam proyek yang telah kami buat. Di sini ada inheritance yang ditandai dengan keyword extends, artinya kelas bagi waris ini merupakan anak dari Java X Swing Jepang. Kami juga menggunakan materi perulangan, yaitu while, di mana nanti tabelnya akan menampilkan secara berulang sesuai dengan inputan dari user dan akan disimpan ke dalam database. Kami di sini juga menggunakan konsep interface untuk mengimplementasikan tombol yang sudah kami buat. Jadi misalnya kami menggunakan membuat buton yang bernama hitung. Jadi ketika user menekan tombol hitung, maka akan menjalankan operasi yang telah kami buat sesuai dengan kode dalam program ini. Kemudian kami juga menggunakan metode overriding, ya. Nah, yang hijau ini ditandai dengan overriding. Artinya kami juga sudah menggunakan konsep polymorphis statis. Ada beberapa ya, interface dan overriding-nya. Nah, di sini kami juga menggunakan metode abstrak. Dan kami juga di sini juga menggunakan percabangan yang ditandai dengan if, else, if. Dimana nanti kalau misalnya user memilih suami, maka menjalankan metode suami. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan kami juga di sini menggunakan encapsulation, menggunakan metode setter dan getter. Dan program ini apabila kita jalankan, maka hasil outputannya yaitu ini hasil outputan dari program yang dibuat sebelumnya dengan kami memberi namanya aplikasi penghitung dan pembagian harta warisan. Kita misalkan di sini jika mewarisnya itu adalah laki-laki dan jumlah harta yang diwariskan misalnya 100 juta, hutangnya misalnya 0, pengurusan jenazahnya 0, dan wasiatnya 0, maka jika kita hitung total akan menghasilkan harta yang siap dibagi yaitu 100 juta.
Dan di sini kita masukkan data ahli warisnya, misalkan anak laki-lakinya ada 2 orang, anak perempuannya 3 orang, ayahnya 1, ibunya 1, suami 0 karena di sini suami yang mewariskan, dan istrinya 1. Dan kita hitung warisan, maka akan menghasilkan pop-up warisan yang diperoleh ayah yaitu 17 juta, warisan yang diperoleh ibu yaitu 17 juta, warisan yang diperoleh istri 12.500.000, warisan yang diperoleh anak laki-laki yaitu 17.922.500 rupiah, dan warisan yang diperoleh oleh anak perempuan yaitu 5.885.000. Untuk yang selanjutnya, hasil dari pop-up tersebut akan diinputkan secara otomatis dalam harta warisan ini. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Sari Amanda Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel yang terhubung ke database dan beberapa fitur berikut ini. Jadi tabel ini, satu kolom ini merupakan data yang tersimpan ke database. Nah, jadi kalau ketika user telah menginputkan data dan sudah menghitung warisan, ketika kita tambah, maka inputan itu juga akan tersalin ke dalam database. Nah, seperti berikut. Nah, ketika kita hapus, maka kita harus mengkliknya terlebih dahulu. Nah, ketika kita hapus, maka di dalam database juga akan terhapus. Kemudian untuk button reset ini, ketika kita tekan button reset, maka inputan yang dimasukkan oleh user ini juga akan reset atau terhapus. Nah, demikian. Mengenai tantangan dan hambatan, kami dalam membuat proyek ini akan dijelaskan oleh Miftah Ujana. Kepada Miftah dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja tantangan dan hambatan yang kami hadapi ketika kami membuat proyek ini. Mungkin karena kami baru pertama kali membuat proyek aplikasi ini, jadi kami sedikit kesulitan untuk mengetahui apa saja fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi NetBeans ini untuk menyediakan aplikasi Java. Dan setelah kami mengetahui dan membuat bagaimana bentuk aplikasinya, selanjutnya kami kebingungan di bagaimana cara agar aplikasi yang kami buat ini bisa kami kirim kepada orang lain dan orang lain bisa membacanya. Dan untuk itu kami mencari-cari di YouTube dan internet referensi untuk mengirim aplikasi ini kepada orang lain, dan akhirnya kami mengetahuinya. Mungkin itu saja hambatan dan tantangan yang kami hadapi. Dan dalam proyek ini, kami juga mempelajari banyak hal untuk bagaimana cara membuat aplikasi, bagaimana menjalankannya, bagaimana mengirimkannya kepada orang lain sehingga orang lain bisa membacanya. Baik, sekian yang dapat saya dan Miftah sampaikan. Salah dan kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.